Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah menginstal Ubuntu Server. Yang pertama, buat file baru pada VirtualBox, lalu klik next hingga akhir seperti yang ada pada video tersebut. Setelah selesai, lanjut ke langkah berikutnya yaitu klik Start, tunggu hingga muncul opsi pemilihan file Ubuntu Server, pilih file Ubuntu Server, klik Next seperti gambar di atas, dan tunggu hingga memunculkan perintah-perintah continue hingga akhir seperti yang terdapat di video tersebut. Setelah mengkontinue, di sini kita akan memasukkan nama, name server, username, dan password. Masukkan password yang mudah diingat karena akan selalu diingat passwordnya hingga akhir nanti, hingga akhir menginstalnya. Setelah kita masukkan username dan password, lalu kita tunggu hingga selesai dengan mengklik done dan continue seperti perintah video tersebut. Setelah selesai, pada bagian ini kita akan mengclone file Ubuntu server kita. Dan setelahnya kita start kembali dan akan memunculkan perintah masukkan username dan password. Nah, ini bagian masukkan username dan password. Lalu setelah itu kita melakukan perintah seperti di video tersebut. Perintahnya seperti ping Google, sudo apt-get install, dan yang lainnya. Lakukan hal yang sama seperti di video tersebut. Setelah semua perintah dilakukan, yang terakhir adalah memasukkan IP address agar kita bisa mengetahui berapa IP address kita. Dan setelah IP address-nya muncul, kita akan gunakan IP address tersebut untuk masuk ke PuTTY. Jika IP address kita salah, maksudnya tidak pas, maka kita akan melakukan setting ulang pada
pada Ubuntu server kita, seperti video tersebut. Nah, di sini IP address kita sudah benar, lalu kita ketikkan di putih IP address yang sudah kita ketahui tadi, dan portnya 22, dan pilih SSH. Setelah kita masuk putih, kita accept. Nah, di sini akan memunculkan perintah login dan memasukkan password. Agar kita bisa login ke putih, jangan sampai melupakan password. Setelah masuk di putih, kita melakukan perintah-perintah seperti di video tersebut, seperti sudoku dan yang lainnya. Setelah semua perintah ini dijalankan seperti apt install apache 2 dan apt install bin 9 akan memunculkan seperti yang di video tersebut. Nah, di sini kita akan melakukan perintah nano/etc/netplan/00/installer config YAML ini. Di situ setelahnya akan memunculkan di sini akan memunculkan yang sudah seperti ini, lalu kita edit kembali. Nah, dengan memasukkan address berupa IP address kita yang tadi dan menambahkan routers to default dan via IP address kita dengan diubah ujungnya, misalnya ujung IP address kita 45 diubah menjadi ke 1, yang berarti di bawahnya nanti akan menjadi IP address .1 dan mengubah di DHOP nya menjadi no. Setelahnya kita akan ke perintah berikutnya yang akan memunculkan seperti di tampilan video tersebut. Kita akan mengubah localhost menjadi milik kita, diubah namanya menjadi seperti di atas menggunakan npm dan nama kita. Lakukan hingga yang deret terakhir. Ikuti saja seperti yang di video di atas.
Setelah semuanya sudah, di sini kita akan mengubah name server menjadi IP address kita. Setelah dirasa sudah benar, kita akan melanjutkan ke langkah-langkah berikutnya seperti di video di atas. Nah, ini langkah di akhir. Jika dia memunculkan seperti di video tersebut nama, username, dan bawah yang 4 baris tersebut, maka itu akun kita sudah benar atau bisa dibilang sudah aktif. Setelahnya itu akan melakukan perintah touch index.html. Tahap selanjutnya yaitu perintah untuk menginstal MySQL. Ikuti langkah-langkah seperti di video tersebut. Setelah perintah install MySQL di atas berhasil, kita akan diminta untuk memasukkan password kita terlebih dahulu, seperti yang pada video tersebut. Setelah MySQL berhasil, kita lanjut ke langkah berikutnya yaitu menginstal phpMyAdmin. Ikuti seperti langkah-langkah yang ada pada video tersebut. Lakukan perintah yang benar supaya kita bisa membuka phpMyAdmin
menggunakan IP address kita nanti. Di sini kita akan mencoba dahulu dengan memasukkan kunci http:////// menggunakan IP address dan kemudian /phpMyAdmin. Dan ternyata di sini gagal karena saya salah memasukkan IP address, karena di situ saya mengetikkannya hanya IP address saja, bukan memasukkan IP addressnya. Di sini kita coba kembali untuk memasukkan menggunakan IP address yang kita miliki. Nah, seperti ini. Setelah masuk ke phpMyAdmin, karena kita bisa membukanya dengan menggunakan IP address kita. Lalu kita lanjut ke MySQL untuk dapat login ke phpMyAdmin kita untuk bisa membuat database mahasiswa. Lakukan langkah-langkah yang sudah diperintahkan di MySQL untuk bisa membuat tabel mahasiswa.
Setelah perintah-perintahnya diketikkan, di sini yaitu langkah terakhir untuk dapat login ke PHP My Admin. Nah, ini kita memasukkan username-nya root dan password yang kita miliki di yang harus kita ingat tadi di sebelum-sebelumnya. Nah, di sini kita dapat mengakses PHP My Admin. Setelah semua perintah yang dijalankan benar, kita akan membuat tabel mahasiswa yang berjumlah 4 kolom dengan memasukkan NIP, nama, tempat lahir dan tanggal lahir, tipe datanya integer dan varchar, dan NIP adalah primary key dari data yang kita akan buat ini. Setelahnya kita akan mengedit nama-nama dan nomor-nomor NIP-nya dan tanggal lahir dan tempat lahirnya. Perlu diperhatikan di sini, jangan sampai NIP-nya sama. NIP, nama, dan tempat lahir, tanggal lahir jangan sampai sama, karena jika sama, dia akan error dan tidak mau dimasukkan ke dalam tabel mahasiswa. Lakukan itu berulang kali ke 4 kolom yang sudah dibuat. Dan ini contohnya, jika terjadi kesalahan saat membuat tabel, maka harus ada yang kita ubah. Kita lihat saja apa salah kita, maka itu yang akan kita ubah nanti. Nah, ini contoh 4 tabel yang sudah saya buat, namanya masih sama. Jadi kita harus ubah kembali agar berbeda-beda dan menjadi tabel yang sempurna. Ini saya ubah menjadi nama orang lain dan NIP orang lain juga. Sampai keempat tabel tersebut berbeda-beda nama dan yang lainnya.
Dan yang kedua, kita lanjutkan membuat tabel karyawan dengan hanya 2 kolom saja. Lakukan hal yang sama seperti pada tabel mahasiswa yang saya buat tadi, agar tidak terjadi error. Nah, berikut tampilan tabel yang sudah saya buat untuk karyawan. Setelah selesai, kita exit dari MySQL dan lanjut untuk masuk ke perintah jumlah. Ini ketikkan perintah-perintah seperti yang ada pada video yang saya tayangkan. Untuk masuk ke jumlah, kita perlu mengikuti langkah-langkah berikut. Dan di sini kita melakukan pengecekan apakah akun kita aktif atau tidak. Dan di sini akan memunculkan perintah untuk menghapus empat tanda pagar pada tulisan-tulisan tertentu agar kita bisa mengakses ke jumlah.
Setelah perintah ini kita akan membuka FileZilla kita. Setelahnya kita akan memasukkan host menggunakan IP address, username, dan password yang sudah kita lakukan di awal tadi. Lalu pencet klik akses. Nah, di sini akan terlihat bahwa kita sudah masuk atau belum dengan tulisan login in itu. Jika sudah, maka kita sudah bisa mengakses Joomla melalui Google dengan Joomla IP address kita. Jika muncul, maka berarti kita berhasil. Demikian yang dapat saya jelaskan. Saya sudah berusaha semampu saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.